Seperti yang kita ketahui, materi cybersecurity merupakan materi yang sangat luas. Hal itu dikarenakan teknologi modern digital memiliki topik keamanan sibernya masing-masing. Tidak hanya itu, dari segi publication saja, jumlah paper yang dipublish tiap tahun itu meningkat. Hingga pada tahun 2021, jumlah paper yang dipublish dengan topik cybersecurity telah mencapai lebih dari 2000 paper per tahunnya. Dengan peningkatan ilmu pengetahuan sepesat ini, akan sangat sulit bagi anak-anak muda dan generasi penerus untuk bisa keep up terhadap jumlah knowledge yang sangat banyak ini. Dengan kurikulum seperti perkuliahan dan sekolah yang hanya menggunakan kurikulum yang statik dan tidak bisa mengidentifikasi seberapa terhubungnya satu konsep dengan konsep yang lainnya, maka akan sangat sulit untuk mengcapture evolusi dinamis dari topik-topik cybersecurity itu sendiri. Tidak hanya itu, setiap orang memiliki background yang berbeda-beda. Misalnya, apabila seseorang berasal dari background game development, maka cara terbaik untuk belajar cybersecurity adalah dari game security itu sendiri. Masalahnya, tradisional kurikulum sekarang atau course-course online seperti sekarang menyamaratakan semua pelajar cybersecurity, di mana semuanya dimulai dari titik A dan berakhir di titik B. Tidak ada penyesuaian sama sekali berdasarkan background para pelajar itu sendiri. Pada artikel kali ini, saya ingin mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara membuat automated educational system yang bisa beradaptasi sesuai dengan tren cybersecurity sekarang. Dan tidak hanya itu, saya juga membuat recommender system sehingga para pelajar dapat mempelajari topik atau skill yang relevan buat mereka berdasarkan apa yang dia punya secara efisien tanpa mempelajari hal-hal yang redundan lagi. Dengan begitu, maka diharapkan dapat membantu para pelajar untuk keep up dengan jumlah knowledge cybersecurity yang meningkat dari tahun ke tahun ini. Metode yang kami gunakan adalah, pertama kami mengumpulkan banyak teks atau dokumen cybersecurity. Setelah itu kami menggunakan name entity recognition method seperti BERT untuk mendapatkan kata kunci dari setiap dokumen. Setelah itu, dengan menggunakan large language models, kita bisa menggabungkan beberapa dokumen yang memiliki topik yang sama. Contohnya, mungkin pada satu artikel disebutnya kepanjangannya, sementara di artikel lain hanya disebutkan singkatannya saja. Nah, dengan large language model dapat mengidentifikasi hal-hal seperti itu dan menggabungkan dokumen-dokumen tersebut menjadi satu, sehingga tidak di-treat sebagai keyword yang berbeda. Setelah itu, kita menggunakan teknik sentence transformer untuk menghitung seberapa berbedanya satu dokumen dengan dokumen lainnya. Ini bisa menciptakan angka keterkaitan satu topik dengan topik yang lainnya. Jadi ketika ada topik yang memiliki keyword-keyword yang mirip, maka akan dianggap bahwa topik-topik itu berdekatan dan itu bisa dipelajari secara bertahap. Sementara kalau topik-topiknya tidak ada yang mirip sama kata-katanya, keyword-keywordnya tidak ada yang mirip sama sekali, maka akan dianggap berjauhan sehingga butuh penengah lah, butuh step-step prerequisite untuk mencapai topik tersebut. Terakhir, kami memvisualisasi hasil temuan kita menjadi sebuah graph yang bisa diakses dan juga bisa diinteraksikan sehingga para peserta bisa bisa memasukkan apa yang topik-topik yang sudah mereka ketahui dan target interestnya apa. Lalu website tersebut akan bisa memberikan rekomendasi topik-topik apa saja yang perlu dipelajari untuk bisa mempelajari target interest tersebut. Berikut hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi tampilan awalnya akan ada graf dengan titik-titik di sini. Titik-titik yang berbeda ini adalah satu klaster ya, warna yang berbeda, warna yang sama itu berarti satu klaster, yang berarti menandakan topik-topik itu memang berkaitan satu sama lain. Sementara yang kalau warnanya berbeda, maka berarti dia klaster yang berbeda gitu, menandakan kelompok klaster lain. Tapi kalau ada dua node yang warnanya berbeda tapi berdekatan, maka berarti dia memang berdekatan tapi tidak termasuk tidak termasuk satu grup gitulah. Nah, contohnya ketika pelajar mau berinteraksi dengan websitenya adalah tinggal memasukkan apa yang current knowledge yang mereka tahu. Misalnya mereka punya background kriptografi. Setelah itu di sini bisa masukkan target interestnya apa. Misalnya di contoh ini kita masukkan digital forensik. Nah, setelah kita generate, maka nanti akan di-generate recommended syllabusnya seperti ini. Jadi ada kira-kira apa saja yang perlu dipelajarin untuk bisa mencapai topik yang ingin dipelajari. Sehingga learning curve-nya itu sangat lebih smooth lah. Mereka tidak perlu langsung lompat-lompat sana-sini dan juga tidak redundan. Mereka nggak perlu mempelajari dari nol lagi gitu ya, karena mereka udah punya background tertentu. Seperti itu.
Graf ini dibentuk totalnya dari 6.007 dokumen yang diekstrak. Setelah digabungkan semua keywordnya, maka didapati 2.593 topik yang bisa dibikin, 2.593 note istilahnya. Setelah itu baru dibikinkan interaktif website seperti ini. Konklusinya di sini yang kami berhasil buat adalah sebuah solusi scalable untuk solusi dari peningkatan jumlah knowledge cybersecurity yang ada, ya. Kami mengubah manual kurikulum yang biasanya diterapkan di traditional learning system menjadi dynamic educational model. Jadi ketika mungkin ada paper baru lagi atau artikel baru lagi, maka graf ini bisa diupdate secara otomatis begitu. Sehingga ini diharapkan bisa bridging gap dari academic preparation, jadi dari teman-teman yang baru belajar cybersecurity dengan demand industri. Kira-kira seperti itu. Untuk full paper dan juga video ini bisa diakses di QR code berikut. Sekian dan terima kasih.